kalian tergabung dalam suatu organisasi? Kalau pernah, kalian pernah kepikiran gak sih kalau misalkan kita tergabung dalam organisasi, apakah kita dapat berpartisipasi aktif atau cuma ikut-ikutan aja nih dalam organisasi tersebut? Nah, itu merupakan salah satu hal yang sering aku pikirin ketika aku ingin tergabung dalam suatu organisasi. Karena aku gak mau cuma ikut-ikutan aja, tapi aku harus berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Sampai akhirnya, aku tergabung dalam Turun Tangan Jakarta. Dengan tergabungnya aku dalam Turun Tangan Jakarta, aku memahami bagaimana sih aku dapat berpartisipasi aktif dalam sebuah organisasi. Dalam Turun Tangan Jakarta tersebut, aku tergabung dalam divisi IPR atau Internal dan Pengembangan Relawan. IPR ini bisa disebut juga sebagai Human Resource di Turun Tangan Jakarta. Pekerjaan IPR ini mencakup memantau kinerja relawan, lalu menjaga komunikasi antar relawan dan juga divisi lainnya, serta kita memastikan bahwa setiap relawan dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Nah, dalam Turun Tangan Jakarta ini, sebelum kita melakukan sebuah kegiatan besar, kita pasti melakukan namanya rapat kerja bersama. Rapat kerja bersama yang dilakukan ini dihadiri oleh seluruh divisi yang berada dalam Turun Tangan Jakarta. Divisi yang hadir dalam Turun Tangan Jakarta tersebut memaparkan ide-ide keren yang telah mereka buat untuk dimasukkan dalam kegiatan besar tersebut. Nah, ide-ide ini yang telah dipaparkan tidak dapat berjalan dengan sendirinya loh, tetapi butuh koordinasi dengan divisi-divisi lainnya, serta masukan-masukan dari divisi lainnya. Yang menariknya adalah, walaupun telah diintervensi atau diberi masukan oleh divisi-divisi lainnya, setiap divisi mempunyai wewenang serta kebebasan untuk mengambil keputusannya sesuai dengan tanggung jawab divisi tersebut. Sehingga tidak ada superioritas antar divisi pada akhirnya ketika ide yang mereka sampaikan telah di-ACC dan ketika salah satu divisi tersebut telah menjadi penyelenggara kegiatannya. Mereka tidak akan merasa superioritas karena mereka tetap butuh berkolaborasi antar divisi lainnya serta menjalin kerjasama sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Jika dikaitkan dengan teori learning organization atau organisasi belajar menurut Michael Marquardt, pengalaman aku dalam mengikuti rapat kerja bersama di Turun Tangan Jakarta mencerminkan salah satu variabelnya, yaitu variabel people empowerment. People empowerment ini menjelaskan bagaimana sih anggota organisasi itu didorong untuk berinisiatif, dapat berpartisipasi aktif, serta dapat belajar mandiri. Di Turun Tangan Jakarta, setiap anggota organisasinya yang biasa disebut relawan didorong untuk tetap aktif. Mereka juga dipercaya untuk memegang peran penting, dapat mengambil keputusan sendiri, namun tetap terbuka oleh masukan-masukan dari tim lainnya atau anggota-anggota lainnya. Nah, pemberdayaan atau empowerment di dalam Turun Tangan Jakarta ini bukan sekedar pemberian tugas saja, tetapi memberikan kepercayaan agar setiap anggota organisasinya dapat tetap bertumbuh. Menurutku, organisasi Turun Tangan Jakarta telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran terus-menerus dan kita dapat bertumbuh juga. Kenapa? Karena komunikasi yang telah berjalan di Turun Tangan Jakarta ini bersifat terbuka, sehingga setiap anggotanya yang memiliki ide dapat dibahas bersama-sama tanpa takut dikritik. Walaupun ada beberapa kendala yang sering kita alami, yaitu sebuah miskomunikasi atau mispersepsi antar divisinya. Namun dari kendala tersebut kita belajar untuk beradaptasi dan memahami satu sama lainnya. Dari pengalaman ini aku paham bahwa pemberdayaan itu bukan sekadar pemberian tugas maupun tanggung jawab, namun pemberdayaan tentang pemberian kepercayaan juga terhadap individunya. Ketika individu telah diberikan kepercayaan, maka mereka akan terus terdorong agar tetap belajar dan terus bertumbuh dan memberikan yang terbaik bagi sekitarnya. Selain itu, jika dipikir-pikir juga, organisasi dan individu itu saling mendukung satu sama lainnya. Organisasi perlu menciptakan ruang dan memberikan kepercayaan, sedangkan individu harus berani dalam mengambil peran dan juga terus belajar. Dari hal itu, aku berpikir bahwa organisasi dapat disebut dengan organisasi belajar karena mereka telah memberi ruang bagi individunya agar terus bertumbuh. Jadi, jika kalian telah tergabung dalam organisasi, coba kalian nilai deh apakah kalian cuma ikut aja ataupun kalian dapat berpartisipasi aktif ya. Mungkin sekian dari aku. Sampai jumpa.